Banyak pasien penyakit kronis, misalkan hipertensi atau diabetes, berpikir bahwa obat adalah satu-satunya jalan untuk sembuh, baik obat medis maupun herbal. Namun kenyataannya banyak pasien yang sudah minum obat atau herbal bertahun-tahun, tapi penyakitnya masih tetap ada, masih hipertensi, masih diabetes, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Ruli. Dalam video ini saya akan membongkar alasan ilmiah kenapa obat atau herbal seringkali hanya bisa mengontrol gejala dan bukan menghilangkan akar penyakitnya. Kita juga akan bahas apa sih yang sebenarnya perlu dilakukan supaya benar-benar bisa pulih. Jadi kalau Anda sudah minum obat bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, atau di keluarga Anda ada yang mungkin sudah minum obat bertahun-tahun, simak video ini sampai tuntas supaya Anda tidak menjadi korban perawatan seumur hidup tapi tidak ada hasilnya. Udah siap? Pengen tahu? Ayo kita mulai. Nah, obat seringkali hanya menutupi gejala, karena memang seringkali obat itu ditemukan untuk mengatasi keluhan. Jadi misalkan Anda keluhannya apa? Pusing, maka obat yang dicari adalah obat menghilangkan pusing, ya. Misalkan sakit perut, obat yang dicari adalah obat sakit perut. Jarang sekali ya setelah ilmu kedokteran berkembang barulah ketemu ternyata semua gejala ini ada penyebabnya. Ya misalkan nih obat tensi itu bisa menurunkan tekanan darah, tapi tidak bisa memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Misalkan obat diabetes ya bisa menurunkan gula darah, ya tapi itu gejalanya, tapi tidak memperbaiki penyebabnya yaitu resistensi insulin. Sama juga misalkan obat mah, ya menghilangkan sakit perutnya, menghilangkan begahnya, tapi tidak memperbaiki penyebabnya, misalkan khawatir dan seterusnya. Nah, ternyata ini sudah pernah ada publikasi ilmiahnya di tahun 2019, British Medical Journal, disebutnya ilusi keamanan. Kita selalu merasa, oh gula darah terkontrol, ya tekanan darah terkendali, itu aman. Ya padahal sebenarnya kita hanya mengepel lantai yang basah, tapi kerannya masih tetap mengalir. Jadi kita menghabiskan waktu untuk ngepel, tapi kerannya masih tetap terbuka, jadi nggak selesai-selesai. Ya, jadi kalau kerannya kita tutup, terus kita pel, mungkin akan cepat selesai dan kita bisa mengerjakan hal yang lain. Jadi banyak pasien itu menghabiskan umurnya, menghabiskan waktu hidupnya untuk ngepel ya lantai yang basah, tapi kerannya masih tetap dinyalakan. Dan dokter juga banyak yang tidak menyadari, ya maksudnya apa yang dilakukan itu hanya mengepel lantai basah sementara kerannya masih menyala gitu. Dan banyak pasien juga mengalami ilusi rasa aman. Dokter juga banyak ya yang mengalami perangkap pola pikir. Jadi dianggapnya kalau tekanan darahnya normal, gula darahnya terkendali gitu. Jadi bebas untuk melakukan apa saja. Jadi bisa makan sembarangan ya, merusak dirinya terus-menerus ya, tidurnya kurang, stres dan seterusnya. Ini sudah pernah dipublikasikan tahun 2020 ya, tentang diabetes dan endokrinologi. Jadi banyak pasien diabetes ketika minum obat atau pakai insulin gula darahnya bagus, tapi tidak mengubah gaya hidup, makannya masih tetap, sembarangan ya, yang merusak diri gitu ya, terus tidurnya kurang, merokok, minum alkohol dan seterusnya. Akhirnya ya, komplikasinya jalan terus, walaupun gula darah terlihatnya bagus, gula darahnya bagus, tapi kok komplikasi tetap terjadi gitu ya. Akhirnya dosis obatnya ditambah ya, misalkan atau insulinnya ditambah. Jadi dengan tidak mengubah gaya hidup, lama-kelamaan insulinnya, terus obatnya, dosisnya pasti akan naik terus gitu. Nah, dengan begitu sebenarnya kita menumpuk investasi ya untuk kerusakan di kemudian hari. Bahkan ada dokter juga yang punya mindset seperti ini. Jadi, silakan Bapak Ibu makan, minum, terserah apa aja ya, tidak perlu menjaga diri, merusak diri juga silakan gitu ya. Tapi kata-katanya nggak begitu ya. Kata-katanya seperti ini, "Silakan Bapak Ibu makan apa aja, urusan gula darah itu urusan saya." Nah, itu menyenangkan tentu saja untuk pasiennya, tapi dalam jangka panjang itu membuat pasiennya tidak peduli terhadap dirinya sendiri, akhirnya merusak tubuhnya sendiri. Dan terbentuklah namanya lingkaran penyakit kronis. Ya bisa dimulai dari mana aja. Banyak orang mulainya dari pola makannya yang jelek. Ada juga yang dari tidurnya yang kurang teratur atau dari stres. Ya, tapi ini semua saling berkaitan. Misalkan nih pola makannya nggak bagus. Ya, makannya banyak yang kurang sehat. Terus akhirnya metabolismenya jelek, tidurnya susah, tidurnya terganggu, tidak nyenyak. Tidurnya nggak nyenyak jadi stres. Stresnya tinggi jadi kurang aktivitas atau dibalik misalkan diawali dari, stres tinggi, orang yang stres itu cenderung untuk tidak mau bergerak, ya kurang aktivitas.
Orang yang kurang aktivitas, metabolismenya melambat, itu cenderung untuk makan makanan yang memang kurang sehat. Karena, yang menimbulkan selera makan itu yang biasanya yang, kurang bagus gitu ya, makannya kurang bagus, tidurnya jelek, atau dibalik juga dari tidurnya dulu yang terganggu, tidurnya jelek jadi stres jadi kurang aktivitas makannya jelek, atau dari manapun. Jadi selama tidak diatasi, ya misalkan, pola makannya, tidurnya, stresnya, aktivitasnya, itu akan selamanya Anda melihara penyakit hipertensi dan diabetes gitu. Dan penyakit-penyakit kronis lainnya, misalkan autoimun, terus penyakit, alergi yang nggak hilang-hilang gitu ya. Nah itu juga termasuk dalam lingkaran penyakit kronis tadi gitu. Nah tapi setelah dilihat-lihat ya, kalau kita mengubah makan itu mudah ya, mengubah, pengobatan itu mudah. Yang tidak mudah itu adalah mengubah mindset kita. Jadi obat itu seringkali hanya jadi perban pada luka yang terus terbuka. Jadi lukanya terus dibuka terus. Dengan apa? Dengan pola makan yang jelek, tidurnya yang terganggu, stresnya yang tinggi, dan kurang aktivitas. Jadi kalau tidak diatasi hanya dengan obat aja, tapi gaya hidup tidak berubah, nah itu akan menumpuk selamanya. Dari penelitian ternyata kenapa kalau kita pilih makanannya yang jelek, kenapa tidurnya kurang, nyenyak, kenapa kok kita malas aktivitas. Dan ternyata itu semua berakar dari satu masalah, yaitu stres, tingkat stres yang tinggi. Karena apa? Tubuh dan pikiran terhubung. Jadi kalau kita tubuhnya lagi nggak fit, pikiran jadi stres. Tapi sebaliknya juga, kalau pikirannya stres, tubuhnya jadi nggak fit. Nah, bayangkan kalau stresnya itu bertahun-tahun, terjadi sudah puluh-puluh tahun gitu ya, stres kronis namanya. Ya, maksudnya tidak bisa melepaskan apa yang ada di masa lalu. Misalkan karena ada trauma emosional, atau ada pola pikir yang, penuh ketakutan ya, ketakutan ke masa lalu, atau takut akan masa depan, atau putus asa terhadap masa depan. Nah, itu ternyata memperburuk kondisi fisik. Jadi satu bisa memicu penyakit, tadi yang malas makan, jadi memicu kebiasaan jelek, tapi juga bisa memicu respon stres. Respon stres itu di dalam tubuh ya, denyut jantungnya cepat, tensinya naik, gula darah naik, dan seterusnya. Itu memperburuk kondisi fisik. Jadi kalau Anda belum sakit jadi sakit, yang sudah sakit jadi lebih parah sakitnya. Ya, kadang-kadang, oh tensinya udah terkontrol dengan baik, ya gula darah sudah bagus, tiba-tiba melonjak tanpa tahu sebabnya. Kemungkinan paling sering adalah stres, tapi banyak pasien tuh merasa, "Ah enggak Dok, saya nggak stres, saya nggak ada pikiran." Nah tapi menurut Dokter Gabermat ya, Gabermate, dia punya penelitian, dia nulis buku namanya When the Body Says No. Jadi tubuh itu nggak bisa bohong. Jadi ketika tensinya naik, nggak bisa tidur, atau tidurnya nggak nyenyak, atau gula darahnya tiba-tiba naik, atau tiba-tiba denyut jantungnya cepat, atau napasnya yang cepat. Nah, itu tubuh nggak bisa bohong. Tubuh itu ngasih sinyal kalau sebenarnya Anda stres. Ya, kita stres itu. Cuman kadang-kadang ya pikiran sadar kita bilang, "Oh, nggak ada." Ya, itu dari sisi pasien. Tapi dari sisi dokter juga banyak yang tidak pernah mengevaluasi obat. Jadi, sering dibiarkan tanpa evaluasi. Banyak pasien udah minum obat misalnya 10 tahun, 20 tahun, tapi nggak pernah dievaluasi ulang, apakah misalnya dosisnya masih relevan. Saya sering menemukan pasien itu sudah minum obat berpuluh-puluh tahun ya, dengan dosis yang sama, itu gula darahnya terus naik atau tensinya naik, tapi nggak pernah diubah nih dosisnya, ya atau tidak pernah diubah jenis obatnya. Kadang-kadang dosisnya sekarang kurang, atau kebalikannya dosisnya sekarang berlebih. Jadi misalkan ketemu pasien LDL-nya sudah rendah sekali, misalkan 30 atau 20 gitu ya. Nah, itu dosisnya berarti terlalu besar, tapi nggak pernah dievaluasi karena dianggap, "Oh, bagus-bagus saja," gitu. Ya, banyak dokter itu kadang pengen cepat gitu ya, jadi kadang miss gitu. Dan kadang-kadang, penyakit yang dulu sekarang udah nggak ada gitu. Apakah penyebab yang dulu itu masih ada? Contoh misalkan ada pasien itu dia gula darahnya tinggi, mungkin beberapa tahun yang lalu saat mungkin, stroke atau kecelakaan ya. Jadi dia stroke atau kecelakaan terus tiba-tiba gula darah, tekanan darah tinggi ya, terus, bertahun-tahun minum obat karena saat itu didiagnosis diabetes dan hipertensi. Tapi setelah hampir 10 tahun kemudian, baru diketemukan bahwa pasien ini ternyata gula darahnya memang tidak pernah tinggi. Ya gula darahnya rendah gitu, hanya ketika saat kejadian stres besar itu tensinya naik, gula darahnya naik, gitu. Karena tidak pernah dievaluasi, gitu. Hanya dilihat, oh gula darahnya bagus ya, hanya dilihat, oh obatnya masih diminum, ya. Tapi tidak pernah benar-benar
tegakkan diagnosisnya apakah benar diabetes atau tidak. Jadi diabetes itu hanya dilihat dari gula darah sewaktu, padahal bukan itu ya, tapi dilihat dari rata-rata misalkan 3 bulan. Ya 3 bulan benar-benar tinggi atau enggak. Ya itu baru ditegakkan diagnosis, gula darah, diabetes ya, dengan HbA1c misalnya. Atau tensi juga dengan kunjungan sewaktu, misalkan hanya 1 kali datang ke klinik, kemudian dianggap hipertensi, ya. Bisa aja pasiennya lagi tegang, bisa aja pasiennya baru habis aktivitas, ya, terus tiba-tiba tensinya misalnya 140, ya, langsung dianggap hipertensi, terus minum obat bertahun-tahun, padahal dia tidak hipertensi. Bisa bisa jadi seperti itu, ya, karena tidak pernah dievaluasi. Nah, tapi juga banyak pasien yang keras kepala ya, jadi merasa saya tidak hipertensi gitu, padahal setiap diukur tekanan darahnya selalu tinggi, misalnya 150, 160, bahkan 170, tapi selalu merasa tidak hipertensi karena merasa tidak ada gejala. Nah, makanya ini penting antara dokter dengan pasien untuk diskusi. Nah, bisa nggak obat itu dikurangi atau disapih? Nah, perlu dievaluasi juga, jadi pasiennya itu harus mau komunikasi, harus mau, komunikasi ke dokter dengan jujur, dan dokternya juga harus mau mengevaluasi, harus lihat ya, ini ternyata obat ini ya tidak perlu dilanjutkan, ya karena sekarang sudah terlalu rendah misalkan tekanan darahnya. Atau bisa nggak obat itu disapih ya, atau dikurangi. Banyak dokter itu tidak mau evaluasi, atau kebalikannya juga pasien kadang banyak yang tidak mau jujur. Jadi harus dua-duanya ya. Nah, WHO juga sudah menyampaikan polifarmasi atau penggunaan obat dalam jumlah yang banyak. Misalkan ada pasien nih, saya sering kali ketemu pasien itu minum misalkan 21 jenis obat atau 30 jenis obat, ya. Itu banyak sekali. Jadi WHO itu sebenarnya sudah memperingatkan polifarmasi itu berbahaya. Ya, kadang-kadang dokternya suka miss karena ada risiko interaksi obat dan seterusnya. Semakin banyak obatnya, semakin banyak risiko untuk interaksi, semakin banyak risiko untuk salah minum obat, salah dosis dan seterusnya, gitu. Nah, tapi nggak pernah dievaluasi. Bahkan saya seringkali menemukan pasien itu di setiap dokter yang ditemui itu memberikan resep baru, dan resep yang baru itu seringkali bertumpang tindih. Misalkan dokter A memberi obat hipertensi, kemudian dokter B juga memberi obat hipertensi, jenisnya lain, dosisnya, macam-macam. Di dokter C juga memberi obat hipertensi. Penyebabnya adalah satu, pasiennya tidak komunikasi, dia udah minum obat apa aja. Yang kedua, dokternya juga jarang nanya, pasiennya udah minum obat apa aja, gitu. Nah, ini yang sering terjadi miss. Jadi pasiennya numpuk obatnya banyak banget, bisa 30 jenis, bisa 20 sekian jenis obat, padahal obatnya sama, atau obatnya mengatasi hal yang sama. Karena saking banyaknya obat hipertensi yang diminum, tensinya terlalu rendah, bisa 90/60 dan seterusnya. Itu jauh lebih berbahaya daripada, tensinya, dia misalkan 130 atau 140 gitu ya. Nah, seringkali juga karena komunikasi yang kurang bagus ini antara pasien dengan dokter, diagnosisnya jadi nggak lengkap. Ya, misalkan, diagnosisnya kayaknya tiroid deh, padahal tiroid itu bisa juga depresi, atau sebaliknya didiagnosisnya depresi, padahal, masalahnya di tiroid. Misalkan hipotiroid itu menyerupai depresi, terus kalau hipertiroid itu menyerupai kecemasan atau ansietas. Jadi belum tentu Anda ansietas kalau belum cek tiroid. Nah, kadang-kadang ya pengen cepat aja gitu ya, pasiennya pengen cepat, dokternya juga pengen cepat, ya. Terus ada juga misalkan gangguan usus menyebabkan peradangan sistemik yang akhirnya menjadi autoimun. Kita sudah mendiagnosis ini, oh ini autoimun nih, ya misalkan penyakitnya autoimun. Padahal ada misalkan dia, alergi terhadap misalkan gluten atau apa gitu ya, yang terjadinya di usus. Jadi ususnya terganggu, terus keluarnya dari autoimun, atau karena kekurangan nutrisi tertentu. Misalkan ada nyeri-nyeri sendi, ya, terus, nyeri-nyeri tulang gitu, terus waktu dicek, vitamin D-nya memang kurang. Jadi vitamin D yang kurang itu bisa menyertai nyeri kronis atau gangguan nutrisi lainnya. Jadi banyak nih nutrisi-nutrisi lain yang menyerupai penyakit-penyakit yang kronis gitu. Jadi kadang-kadang dianggapnya sakit asam urat misalkan, karena nyeri sendi dan tulang. Ternyata penyebabnya hanya karena kurang vitamin D. Nah, tapi banyak juga pasien itu menolak ketika diminta untuk periksa, vitamin D, gitu. Padahal dengan kita ngecek vitamin D, kita pokoknya pasien tuh pengennya, membayar untuk suplemennya, tapi tidak mau membayar untuk cek lab, dan tidak mau membayar untuk konsultasi dokter gitu. Jadi pengennya langsung aja deh beli suplemennya aja, gitu. Padahal tanpa ngecek vitamin D, tanpa konsultasi dokter dulu, bisa aja Anda kelebihan dosis gitu. Misalkan contoh vitamin D, sering banget saya ketemu soalnya pasien itu minum vitamin D sendiri gitu, dengan dosis yang tinggi.
akhirnya over dan itu toksik juga, level toksik. Jadi pasiennya malah, mengalami gejala-gejala yang aneh gitu, yang dokter lain bingung. Karena pasiennya nggak bilang, "Oh dia minum suplemen, vitamin D udah 10 tahun," gitu, 10.000 unit. Wah ini nggak pernah dicek juga labnya, gitu. Karena apa, mendingan beli suplemennya daripada cek lab, mendingan beli suplemennya daripada konsultasi dokter, sering sekali seperti itu. Nah, selain dari pasiennya juga dari sistem kesehatannya juga bermasalah. Di kedokteran di Indonesia maupun di luar negeri sebenarnya sama aja. Sistem kesehatan itu sulit sekali untuk, memberi waktu yang lama. Nah, saya sebenarnya berusaha untuk ngikutin apa yang bagus. Misalkan di Singapura atau di Malaysia, itu dokter itu biasanya memberikan waktu tertentu. Jadi seperti janjian dengan pengacara atau dengan, dokter gigi gitu, Anda punya slot waktu misalkan 30 menit atau 40 menit atau 20 menit gitu ya, atau bahkan 60 menit. Nah, di Indonesia itu masih belum terbiasa seperti itu. Jadi misalkan kita konsultasi sama dokter, janjian, ya, itu konsultasi hanya 5, 10 menit. Jadi hanya nulis resep aja, fokus pada resep, bukan pada akar masalah. Nah, itu biasanya bisa dilakukan di praktek swasta, tapi kalau praktek, pemerintah itu agak sulit karena pasiennya banyak, harus cepat selesai, dan banyak yang harus ditulis. Jadi kesulitan pada dokter juga ada, sistemnya tidak memungkinkan, tapi di mungkin praktek swasta atau saya praktek pribadi, itu sangat memungkinkan untuk Anda bisa punya waktu 30 menit ya, tidak diganggu dengan pasien lain, tidak diganggu dengan saya nulis, rekam medik dan seterusnya, gitu. Jadi Anda, misalkan kenapa banyak pasien puas datang ke Singapura atau ke Malaysia, karena dikasih kesempatan untuk konsultasi yang panjang, dikasih waktu ya, dikasih slot, gitu. Tapi itu hanya mungkin di Indonesia kalau di praktek swasta. Tapi sementara di Indonesia banyak praktek swasta pun seperti praktek tadi, praktek yang hanya 15 menit, itu udah lama banget 15 menit, paling 5, 10 menit itu. Karena ya tadi, tidak terbiasa dengan, memberikan waktu untuk diskusi dengan pasien. Jadi gimana solusinya solusinya supaya Anda bisa terbebas dari begitu banyaknya obat yang menumpuk 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 karena kurang komunikasi, karena dan seterusnya ya. Ya harusnya pendekatan yang terintegrasi total. Jadi Anda nggak bisa setengah-setengah. Satu, obat kalau masih tetap perlu, masih diperlukan, harus dilanjutkan. Jangan Anda stop obat begitu aja, bahaya ya. Jangan tensinya, "Ah, saya nggak hipertensi lah, ya saya nggak peduli lah, orang nggak ada gejala," stop gitu aja. Atau gula darahnya, obat gula gitu, stop begitu aja, jangan. Ya, itu bisa berbahaya. Jadi konsultasi dulu dengan dokter, apa yang perlu dievaluasi, obatnya bisa dilanjutin atau enggak gitu ya. Tetap mengonsumsi obat sesuai anjuran. Yang kedua, ubah gaya hidup. Dengan mengubah gaya hidup, misalkan nutrisi, aktivitas fisik, tidur, ngurangi stres, dan segala macam, ya itu bisa mengurangi dosis obat, bahkan banyak pasien itu akhirnya nggak perlu obat lagi sama sekali. Itu kenapa? Karena semua sudah, metabolismenya udah bagus, tensinya bagus, ya tanpa obat. Sebenarnya banyak yang bisa seperti itu. Nah, faktor ketiga yang sulit, jadi banyak pasien yang tidak menyadarinya atau tidak mau mengakuinya, yaitu kesehatan mental, yaitu tentang stres dan trauma masa lalu yang tersembunyi. Jadi seringkali misalkan Anda udah minum obat ya, terus dipantau, terus udah ubah gaya hidup, udah makan sehat, udah olahraga, tidurnya cukup, tapi nggak mau turun-turun misalkan tensinya atau gula darahnya, ya udah puasa segala macam. Ya kenapa? Karena Anda masih memelihara tadi stres atau trauma yang tidak diakui atau tidak Anda sadari. Jadi kesembuhan itu harus terintegrasi fisik dan mental. Jadi nggak hanya tubuh nih yang harus diperbaiki, tapi juga pola pikir dan gaya hidup. Nah, saya sudah menulis buku, judulnya 7 Luka Batin, ini bisa Anda download, linknya ada di deskripsi. Jadi kalau Anda selama ini sudah melakukan minum obat, sudah mengubah gaya hidup, segala macam, tapi kok masih belum sembuh-sembuh juga, ya masih ada aja penyakitnya, ya atau nambah lagi penyakitnya, nambah lagi, nambah terus nambah terus nambah terus. Nah, seringkali banyak pasien itu sebenarnya bisa sembuh, tapi sering mensabotase dirinya sendiri. Jadi misalkan harusnya dia puasa, terus dia tiba-tiba puasanya stop, atau dia harusnya minum obat, terus dia menolak minum obat, tiba-tiba males minum obat. Nah, itu sebenarnya sabotase dari dalam diri sendiri. Biasanya paling sering adalah faktor stres atau trauma yang tersembunyi atau tidak diakui. Nah, salah satunya Anda bisa ngecek atau, saya punya luka seperti itu atau enggak, saya punya stres seperti itu atau enggak, punya trauma seperti itu atau enggak, dengan buku ini. Mudah-mudahan bisa membantu Anda supaya bisa mencapai kesembuhan. Jadi ada 7 luka batin yang bisa menghalangi Anda untuk sembuh, kita identifikasi bareng-bareng, mudah-mudahan bisa ada jalan keluarnya supaya Anda bisa benar-benar
sembuh. Terima kasih sudah menyimak, sampaikan ini pada orang yang membutuhkan, yang sudah minum obat bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, terus pengen bosan minum obatnya, terus tiba-tiba berhenti atau apa gitu ya. Nah, bagikan pada orang-orang yang Anda sayangi tadi. Semoga bermanfaat untuk Anda sekeluarga. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.